Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Arsenal yang menang 1-0, timnas Indonesia juga guys ya menang 1-0 ke atas China guys ya. Wih, walaupun game pagi tadi aku fokus dengan Arsenal, timnas Indonesia pun kita kena fokus juga. Apapun jom kita sembang lah untuk perlawanan guys. AFC Under-17 Asian Cup di Saudi Arabia. Nah, ikutkan guys, ini adalah perlawanan pertama guys ya untuk timnas U17 Indonesia bertemu dengan China. Lepas ni lawan siapa entah, nanti aku cek, nanti aku akan post balik sebab aku dah update dah hari tu tapi aku lupa. Tapi alhamdulillah guys ya, kita menang untuk perlawanan yang pertama guys. Dan aku harap next game kita fokus untuk menang. Dan aku sangat support guys ya untuk timnas U17 Indonesia di Piala Asia ini. Harap at least kita sampai ke quarter final. Lepas grup pun jadi ya guys. Jadi naik juara ke atau juara grup, it's okay. Dan rasanya kita boleh pergi lebih jauh guys, InsyaAllah guys. Itu sajalah video kita kali ini. Saya support. Oke, kita juga harap seperti itu ya teman-teman dari Malaysia. Berharapnya Indonesia bisa ya, sampai ke ya babak yang lebih tinggi lah. Oke, sampai babak gugur lah ya. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu, bahwa Indonesia walaupun dianggap remeh, walaupun ya secara hasil belum terlalu memuaskan, tetapi kita harus percaya bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik. Ya, harusnya seperti itu. Karena anak-anak ini pastinya mereka juga tidak mau kalah toh. Mereka pasti mau menang dan mereka mau supaya Indonesia sampai ke babak final. Tapi kalau kita sampai final itu waduh, gila sih. Luar biasa. Pelatih Irak Graham Arnold bilang sejujurnya babak playoff itu tidak adil, terutama untuk timnas Indonesia. Beliau menyoroti soal bagaimana awalnya itu tempat netral, ternyata tiba-tiba di Arab. Terus jadwal ya timnas Indonesia katanya terlalu mepet dengan tibanya Senin, Selasa mereka harus latihan, Rabu udah main lawan Saudi. Sedangkan ya pemain Indonesia itu kan banyak yang dari abroad ya, banyak dari Eropa. Betul, sehingga sekali. Ya secara kebugaran itu pasti akan terganggu sekali. Ya, betul. Ya ini sebenarnya sebuah hal yang sudah dibahas bahkan sebelum round 4 dijalankan ya, atau playoff dijalankan. Tapi ya nggak bisa mengubah apa-apa. Pendapat dari Graham Arnold pun tidak bisa mengubah apa-apa, bahwa power of money dari Arab Saudi ini memang yang berbicara dengan Qatar, berbicara di FIFA. Mereka bukan hanya punya uang yang berlimpah, tapi mereka punya kedudukan di FIFA, di AFC. Betul, ini yang jadi problem. Ini yang jadi masalah. Ketika sebuah negara punya power, bukan hanya punya duit nih, punya power di organisasi regional maupun di FIFA, ini yang jadi problem. Karena benar sekali. Nah, Indonesia tidak punya siapa-siapa di FIFA. Di AFC mungkin ada, tapi ya tidak seperti Malaysia lah yang punya sekjen gitu kan. Tapi begini teman-teman, betul sekali, ini Indonesia sangat-sangat dirugikan. Nah, kalau ini berlanjut terus sampai Piala Dunia berikutnya 2030 dan sistemnya masih sama, tetap Indonesia akan dirugikan. Ya, negara-negara seperti Indonesia itu pastinya akan dipermainkan sama mereka. Kenapa? Karena mereka punya uang, mereka punya orang dalam di sana. Jadi mereka bisa memanfaatkan koneksinya mereka, bisa memanfaatkan mereka punya uang. Jadi kalau Indonesia mau supaya bisa bermain juga, Indonesia harus main uang juga. Walaupun itu salah gitu kan. Tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka harus lawan dengan cara seperti itu. Ya di lapangan kita susah sih. Mungkin secara teknis permainan kita oke, tapi kan untuk wasitnya kan aduh, itu di luar kendali kita itu. Ya contohnya seperti kemarin lawan Arab Saudi, lawan Irak ya kan. Kita dirugikan itu kan di ronde keempat. Pemain-pemain kita itu datangnya terlambat ya kan. Kemudian
yang jadi tuan rumahnya juga itu bukan negara netral tetapi peserta kualifikasi. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya merugikan Indonesia dari berbagai sisi. Jadi wajar kalau Indonesia tidak lolos. Ditambah lagi pelatihnya juga, aduh, pukul testa kita ya. Nasib berbeda dialami 3 wakil ASEAN pada pertandingan pertama di Piala Asia U17 2026. Timnas Indonesia yang sempat 2 kali dipermak Cina justru mampu mengandaskan perlawanan tirai bambu dengan skor tipis 1-0. Menariknya lagi, Mike Rajasa dan kawan-kawan melanjutkan tradisi selalu menang di partai pembuka Piala Asia U17 dalam 3 edisi terakhir. Sementara itu, nasib malang dialami timnas Thailand yang dipermak Tajikistan dengan skor 2-0. Gol bunuh diri Thailand di babak pertama dan bermain dengan 10 orang di awal babak kedua membuat tim Gajah Perang gak mampu berbuat banyak. Begitupun dengan timnas Myanmar yang dihajar tuan rumah Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Hasil ini menempatkan Thailand di posisi 3 dan Myanmar di posisi 4 klasemen sementara grup A. Terus kalau prediksi kalian, 3 wakil ASEAN ini bisa lolos Piala Dunia nggak ya? Nonton pertandingan. Oke, mungkin untuk lolos Piala Dunia agak berat ya, kecuali Indonesia yang punya tren positif ya. Itu menang di laga perdana. Untuk Thailand dan Myanmar saya pikir agak susah, agak sulit. Mereka harus ya mati-matian di laga kedua dan laga ketiga. Nah, Indonesia cuma butuh 1 poin. Tetapi ya walaupun cuma butuh 1 poin, tapi bukan berarti untuk leha-leha. Harus kerja keras juga. Kenapa? Karena Qatar dan Jepang ini secara kekuatan itu lebih kuat dari China, teman-teman. Apalagi Qatar, mereka sudah kuat ya secara finansial oke, liciknya oke, ya kan, kemudian permainannya juga bagus, tidak kaleng-kaleng. Jadi Indonesia harus waspada dari berbagai sisi. Karena ini tujuannya adalah ke Piala Dunia. Jadi ya siapapun yang lolos pasti akan ke Piala Dunia, lolos ke babak berikutnya. Sudah pasti Qatar akan mati-matian juga, Indonesia juga pasti mati-matian. Nah, semoga pertandingannya tidak membosankan, semoga pertandingannya itu ya menghibur kita semua. Dan yang paling penting Indonesia keluar sebagai pemenangnya. Kalau sampai kita keluar sebagai pemenangnya, tiket Piala Dunia sudah ada dalam tangannya kita. Meski sudah pernah 28 kali bela timnas Belanda, Joel Veldman tetap mencari cara agar bisa membela timnas Indonesia. Aduh, bro. Pemain belakang Brighton, Joel Veldman tertarik dan sangat serius untuk dinaturalisasi agar dapat membela timnas Indonesia. Bro, kau ini sudah bermain berulang-ulang kali untuk Belanda. Kenapa? Ada apa dengan Indonesia sampai-sampai pemain untuk Indonesia gitu? Sudah bermain di Liga Inggris, Brighton, bro. Ini Brighton. Ini tim cukup kuat lah di Liga Inggris. Joel Veldman mau main untuk Indonesia, ada apa? Hal ini ia ungkapkan dalam interviunya bersama media Belanda yakni Football Primer. Akan tetapi ketertarikan Joel Veldman untuk membela timnas Indonesia akan sulit terwujud dikarenakan ia sudah punya 28 caps bersama timnas senior Belanda. Seperti diketahui, menurut peraturan FIFA, pemain tidak boleh berganti timnas jika ia sudah bermain lebih dari 3 pertandingan di tim senior dan berusia lebih dari 21 tahun. Oleh karena itu, peluang Joel Veldman agar dapat dinaturalisasi akan sulit terwujud karena terakhir kali ia bermain untuk timnas Belanda saat berusia 29 tahun. Akan tetapi menurut Joel Veldman, ia masih akan mencari tahu karena ada peraturan FIFA yang berbunyi seorang pemain bisa berganti timnas jika sudah tidak bermain dalam pertandingan internasional selama 2 tahun. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah nantinya Joel Veldman bisa membela timnas Indonesia? Oke, kalau memang ada celah di aturan FIFA yang bisa diakali, Joel Veldman itu bisa main untuk timnas, ya why not, bro? Joel Veldman pemainnya Brighton sudah pasti kualitasnya ya jauh di atas rata-rata, melebihi rata-rata lah. Tapi ada hal yang sebenarnya yang sangat-sangat ya menghambat lah. Yang pertama, dia sudah 22 kali ya, 22 kali atau 28 kali itu bermain untuk timnas Belanda, main timnas senior, kemudian secara usia juga tidak muda lagi. Jadi agak sulit kalau dia mau bermain untuk timnas Indonesia. Tapi kalau ada celah bahwa sudah 2 tahun seorang pemain sudah 2 tahun tidak membela negara yang dia bela, apakah itu bisa nanti direalisasikan di Joel Veldman atau tidak, ya kita tidak tahu. Tidak tahu sampai di situ. Tapi yang penting ini kan semua tergantung, kembali lagi kebutuhan. Apakah John Herdman membutuhkan Joel Veldman atau tidak?
Tapi ya udah berat lah, nggak bisa lah. Mending cari pemain yang lebih muda lah. Titik. Timnas Indonesia Under 17 berhasil tumbangkan Timnas Cina Under 17 dengan skor tipis 1-0. Sementara di pertandingan lainnya, Timnas Jepang Under 17 menang 3-1 atas Timnas Qatar Under 17. Dengan hasil ini, Jepang memimpin dan Timnas Indonesia berada di urutan kedua Grup B Piala Asia Under 17 2026. Dan berikut ini jadwal selanjutnya Grup B. Sabtu 9 Mei, Indonesia versus Qatar, kemudian Cina versus Jepang. Oke, jadi kita akan lawan Qatar pertandingan kedua nanti tanggal 9. Lawan Qatar ini sulit, bro. Lebih sulit dari lawan Cina. Tapi dengan semangat juang, ya pantang menyerahnya anak-anak U17 ini. Sebagai supporter, sebagai pendukung timnas, saya yakin kita bisa tahan imbang Qatar ya. Atau kasih kalah mereka 1-0. Cukup lah. 1-0 lah, cukup lah itu untuk dapat 3 poin, kita bisa lolos ke babak berikutnya itu. Yang sangat dan super duper berat itu nanti lawan Jepang. Oh, Jepang kelompok umurnya, seniornya itu udahlah raja terakhir itu. Tundukan Cina, Garuda Muda lanjutkan rekor positif. Apa rekornya ini? Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto membuat kejutan dengan menumbangkan Cina U17 dengan skor 1-0. Padahal dalam 2 laga uji coba sebelumnya, Indonesia 2 kali dikalahkan di Young Dragon. Kemenangan ini juga melanjutkan rekor selalu menang di laga perdana Piala Asia U17 dalam 3 edisi terakhir. Oh, keren. Sebelumnya, Mantap. Garuda Muda menang 1-0 atas Korea Selatan di laga perdana Piala Asia U17 2025 dan unggul 2-0 atas Iran di Piala Asia U17 2018. Hasil ini juga memperbesar peluang Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia minimal meraih peringkat kedua Grup B dan lolos ke fase gugur yang merupakan tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2026. Mampukah Kurniawan Dwi Yulianto membawa Merah Putih lolos ke Piala Dunia? Oke, jadi yang penting kita bisa tahan imbang Qatar. Ya kalau menang ya syukur gitu kan. Alhamdulillah, puji Tuhan kalau kita bisa kasih kalah Qatar walaupun berat. Nah, kalau kita bisa tahan imbang maka kita bisa jadi juara grup, oke? Karena ya secara hitung-hitungan poin, misalkan Qatar menang lawan Cina pun ya mereka hanya punya 3 poin, bro. Ya kan? Ya kalau Jepang lawan Cina sih sudah pasti Jepang menang. Nah, Indonesia bisa tahan imbang Qatar, Indonesia punya 4 poin. Indonesia bisa duduk aman nih di peringkat kedua. Nah, kalau Indonesia berada di posisi runner up, Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya dan bisa lawan ke Piala Dunia tuh. Tampil di Piala Dunia kita. Nah, pertanyaannya negara-negara lain di Asia Tenggara kemana? Ya digendong lah sama Indonesia gitu kan. Mukanya Asia Tenggara, ASEAN itu digendong sama Indonesia. Wajahnya itu, pantatnya digendong sama Indonesia gitu kan. Indonesia lah jadi tulang punggung. Kejutkan China di laga pembuka, timnas Indonesia berhasil amankan 3 poin penting di awal persaingan Piala Asia. Meski tercatat tak pernah menang dalam rangkaian laga uji coba sebelumnya melawan China, di turnamen resmi ini Garuda Muda secara mengejutkan mampu membalikan prediksi dengan kemenangan tipis 1-0 atas negeri tirai bambu tersebut. Sepanjang pertandingan, Indonesia sebenarnya terus ditekan dan digempur habis-habisan oleh serangan cepat China. Namun aksi heroik kiper Mike Rajasa berhasil menjaga gawang tetap aman. Keren. Drama terjadi pada menit ke-68 saat gol sundulan Indonesia dianulir wasit karena dianggap handball, hingga akhirnya Kianu Senjaya muncul sebagai pembeda di menit ke-87 setelah memanfaatkan umpan matang Matthew Baker. Saat ini Indonesia menempati posisi kedua klasemen Grup B, membayangi Jepang yang memimpin setelah mengalahkan Qatar 3-1. Ujian selanjutnya adalah menghadapi Qatar pada 9 Mei mendatang, di mana kemenangan akan semakin memperlebar jalan menuju tiket Piala Dunia. Ya, betul sekali. Intinya tahan imbang dulu lah. Kalau kita bisa tahan imbang, sudah pasti posisi 2 tidak bisa direbut lagi. Oke? Cina tidak mungkin, Qatar tidak mungkin. Mereka pasti akan punya 3 poin saja. Indonesia punya 4 poin. Dan kalau kita bisa kasih kalah Qatar ya lebih bagus lagi. Justru kita punya 6 poin dan ya udah terbuka lebar itu jalannya ke Piala Dunia itu. Kita harapnya seperti itu ya. Apapun yang terjadi lawan Qatar, kita tetap dukung lah. Karena ini tim yang menurut saya belum apa-apa sih, masih mentah. Cuma ya karena mereka ikut Piala Asia ya udah tandinglah di sana gitu kan. Tapi secara permainan masih jauh dari kata memuaskan. Secara taktik masih jauh dari kata maksimal dan memuaskan. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan tim ini. Kenapa? Karena ya masih mentah lah tim ini gitu kan. Jadi
sisakan ruang ikhlas. Kalau seandainya kita kalah dari Qatar. Tapi jangan doakan kalah, doakanlah untuk menang. Gitu bro. Tak disangka, Garuda Muda menang lawan Cina. Timnas Indonesia U17 membuka kiprah di Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan penting usai menundukkan Cina 1-0. Bermain di Arab Saudi, laga berjalan ketat sejak awal dengan kedua tim saling menciptakan peluang. Namun babak pertama berakhir tanpa gol. Gol penentu akhirnya lahir di menit ke-87 lewat aksi Keanu Senjaya yang memanfaatkan umpan matang dari Matthew Baker. Gol tersebut memastikan 3 poin perdana bagi skuad Garuda Muda, sekaligus menjadi modal berharga untuk menghadapi laga berikutnya. Oke, betul sekali. Ini modal berharga ya sebagai motivasi tambahan bahwa di laga berikutnya harus lebih bagus lagi, harus lebih solid lagi supaya bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia. Ya, di pertandingan pertama sejujurnya kita tidak terlalu bagus mainnya kacau. Ya, tidak bagus. Maksudnya ya tidak bagus-bagus amat lah. Biasa saja begitu. Justru terkesannya itu yang monoton. Ya wajar ya, kita lawan tim yang cukup kuat juga. Lain halnya kalau kita lawan Timor Leste atau negara-negara secara rank FIFA di bawahnya kita. Ini kita lawan Cina yang ya secara rank pun di atas. Kemudian ya mereka mainnya bagus. Tapi ya keberuntungan itu masih ada di pihaknya kita. Kemarin ada yang bilang tuh, ya menang keberuntungan aja bangga lu bro. Ya kan, menang beruntung itu gol keberuntungan itu. Justru karena itu bro, di sepak bola keberuntungan itu sangat penting, sangat fundamental malah. Jadi jangan salah ya, menang karena keberuntungan bro. Mau karena keberuntungan atau apapun itu, tetap itu hasil dari kerja keras. Kecuali gol keberuntungan itu ya tiba-tiba ya on goal atau lemparan jauh mungkin atau apapun itu. Ya mungkin ya tanpa usaha ya. Ya kalau bilang gol keberuntungan ya oke lah, menang secara beruntung oke lah. Tapi ini kan serangan balik cepat, umpan dari Matthew Baker, kemudian gol lah oleh striker dari Timnas Indonesia. Siapa namanya? Sanjaya, siapa? Kevin Sanjaya. Itu kan ada usahanya, bro. Jadi kalau ada yang bilang, ada sih kemarin bilang, menang beruntung aja banggalah. Keberuntungan itu kan berpihak ke kita. Kalau dia berpihak ke Cina kemarin bagaimana? Keberuntungan itu berpihak ke kita, makanya kita bisa menang dan ya dapat 3 poin perdana bro. Keren kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. So seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.